Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Ariska Pangestuti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Di sini saya akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik dalam pembelajaran. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Bapak Nur Huda akan melaksanakan proses pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, selamat siang Pak Huda. Selamat siang, Bu. Oke, nah Pak Huda, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Dan Oke, gimana kabar baik. Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Nah, Pak Huda, di sini saya ingin minta bantuan Pak Huda, ya, silakan. untuk melengkapi tugas saya, yaitu aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik dalam pembelajaran. Nah, nanti Pak Huda ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan dalam aksi nyata ini, yaitu percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi pembelajaran, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, untuk saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, nanti di dalam kegiatan pra-observasi ini saya akan menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Huda. Ya, silakan. Oke, kita mulai ya Pak nggih Ya, untuk silakan. percakapan. Nah, nanti di Pak Huda sebelum melaksanakan pembelajaran pastikan membuat rencana terlebih dahulu. Nah, saya ingin tahu nih, tujuan pembelajaran Pak Huda yang nanti akan dilaksanakan itu bagaimana Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu peserta didik mampu mengenal berbagai jenis perasaan dan penyebabnya. Oke, peserta didik dapat mengenal perasaan dan penyebabnya. Kemudian Pak, dari tujuan tersebut, area pengembangan apa yang nanti Pak Huda akan inginkan? Untuk area pembelajaran yang dicapai melalui kegiatan pengamatan secara langsung, diharapkan peserta didik mampu mengenal berbagai jenis perasaan dan penyebabnya. Oke, berarti nanti kegiatannya pengamatan atau observasi di dalam kelas gitu nggih Pak nggih. Kemudian pasti di dalam pembelajaran itu memuat strateginya. Nah, strategi itu ada model, ada metode, begitu nggih Pak nggih. Nah, strategi pembelajaran Pak yang nanti Pak Huda lakukan itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Ya, untuk strategi yang akan dilaksanakan nanti yang pertama yaitu model dan yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran. Oke, modelnya itu seperti apa Pak? Untuk model pembelajaran yang nanti digunakan yaitu menggunakan model make match, yaitu peserta didik nanti dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan dari pendidik nanti menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban dan peserta didik nanti mampu memasangkan sesuai dengan jawaban yang sudah disiapkan oleh pendidik. Oke, berarti nanti kegiatannya yaitu modelnya make a match, memasangkan. Modelnya sudah, kemudian metodenya nanti yang akan Pak Huda gunakan itu apa, Pak? Untuk metode yang akan saya gunakan ada beberapa metode. Yang pertama yaitu menggunakan metode ceramah, yaitu dari pendidik nanti menjelaskan materi yang sudah disiapkan. Yang kedua yaitu menggunakan metode diskusi dan yang ketiga yaitu menggunakan metode observasi. Metode observasi sendiri nanti dilihat dari anak-anak ketika mengerjakan soal dari kerjaan soal ketika berkelompok. Oke, ada metode ceramah, ada diskusi, kemudian juga ada observasi. Mungkin ada metode-metode yang lain yang ingin Pak Huda gunakan? Selain itu juga menggunakan metode model ajar berdiferensi. Maksudnya gini, sesuai dengan gaya gaya belajar ya. Seperti menggunakan metode auditori, yaitu nanti anak-anak bisa mendengarkan materi yang sudah disiapkan, menggunakan visual, yaitu nanti anak-anak bisa melihat materi yang sudah disiapkan dan kinestetik nanti praktek secara langsung. Oke, bagus sekali Pak. Metode yang Pak Huda gunakan ya. Sudah ada ceramah, diskusi, observasi, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian strateginya sudah. Iya, kemudian saya ingin tahu, nanti penilaian yang akan Pak Huda gunakan itu seperti apa? Untuk penilaian yang akan saya gunakan nantinya pertama tentunya yaitu terkait dengan sikap dari
sikap dari peserta didik, yang kedua yaitu nanti pengetahuan dari peserta didik dan keterampilan dari peserta didik. Ada 3 ranah nanti yang Iya. akan Pak Huda gunakan Iya. dalam menilainya. Nah, kemudian strategi sudah, penilaian sudah, apakah media nanti yang akan Pak Huda gunakan saat pembelajaran apa, Pak? Untuk media yang akan saya gunakan yaitu menggunakan media teknologi seperti proyektor, nanti dari pendidik menyiapkan materi seperti video ataupun PowerPoint. Selain itu juga pendidik nanti menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban. Oke, sudah lengkap sekali ya, Iya. Pak ya. Ada videonya, Video, ada kartu-kartu, iya. gitu ya, Pak ya. Oke, saya rasa perencanaan Pak Huda itu sudah baik sih, Pak. Iya. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya sendiri, kira-kira kapan, Pak, itu? Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri nanti akan saya lakukan yaitu hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024. Oke, berarti nanti waktu pelaksanaan saya observasi Iya. Pak Huda itu pada hari Senin besok ya Pak nggih, Iya. tanggal 5 Agustus. Nah, nanti saya harapkan mudah-mudahan Pak Huda bisa berjalan lancar kegiatan pembelajarannya. Amin, Saya juga amin. dapat mengobservasi Pak Huda Iya. dengan baik. Nah, terima kasih ya Pak Huda nggih atas kesediaan Pak Huda untuk meluangkan waktu Iya, sama-sama. bercakap-cakap dengan saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali Pak Huda. Siap. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kelas 2. Siswa kelas 2, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 2 semua hebat. Baik. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Rapi-rapian. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Sudah sarapan semua? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita tepuk-tepuk terlebih dahulu ya, biar semangat. Tepuk fokus. Fokus. Kurang semangat, kita tepuk semangat, biar semangat untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk semangat. Oke, untuk sebelum kita mulai belajar,
Buku LKS-nya silakan dibuka terlebih dahulu. Untuk pertemuan pertama kita di pelajaran hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia bab 1 apa? Pelajaran yaitu mengenal tentang perasaan dan jenis-jenisnya. Bisa dilihat semua ya, bab 1 halaman 5 bisa dibuka semua. Mengenal perasaan. Perasaan itu apa? Ada yang tahu pengertian perasaan? Perasaan itu apa? Perasaan adalah sesuatu yang timbul dari diri kita. Nah, ya, Pak, sesuatu yang timbul dari dalam diri kita namanya perasaan. Perasaan dapat diungkapkan dengan apa? Dengan lisan, bisa diungkapkan dengan mimik wajah, ya. Paham ya? Perasaan. Nah, sekarang lanjutnya jenis-jenis perasaan. Ada yang tahu jenis-jenis perasaan dunia kita? Perasaan apa saja? Perasaan. Nah, sedih, ya, apalagi? Marah, kaget, apa? Bangga, ya, bangga, apalagi? Perasaan senang, ya. Jenis-jenis perasaan ada perasaan sedih, ada perasaan senang, kaget, takut, marah, ya, malu, bangga, ya. Jenis-jenis perasaan. Sekarang bisa dilihat di halaman 6, bisa dibuka semua di halaman 6 ya. Senang, perasaan senang ketika kita puas dan lega tanpa rasa susah dan kecewa ya. Termasuk berbahagia, gembira, termasuk senang ya. Sekarang kaget, merasa pilu di dalam hati, susah hati, termasuk sedih, kaget, terkejut, terperanjat, kaget, takut, merasa gentar, pilu ya. Menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, termasuk takut. Sekarang marah apa marah? Tidak senang ya, tidak senang, besar itu marah ya. Malu, kalau malu, segan melakukan sesuatu karena tidak enak hati. Dan terakhir bangga, perasaan bangga karena mempunyai suatu keunggulan. Sekarang kita lihat sebuah video, nanti bisa dicermati bareng-bareng, ya. Lihat bareng-bareng, diperhatikan. Mereka satu mengenal perasaan di halaman 1 sampai 5. Yuk disatukan dulu dengan jeda dan sajian. Nanti sebelum kita mulai, boleh tanya-tanya dulu. Untuk ini nanti kita taruh di kolom deskripsi ya. Nah, kita masuk ke bab 1 yaitu mengenal perasaan. Nah, ini ada beberapa teman-teman kita ya, ya. Itu ada ekspresinya perasaan. Perasaan apa yang sedang mereka rasakan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kalian dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Kemudian kalian dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Kalian dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman. Pembelajaran hari ini ya, ketika itu. Yuk kita siap-siap belajar. Amati gambar di Bisa diamati gambar ini. Sebelumnya, apa saja perasaan yang dilihat pada gambar? Kita lihat ya. Perasaan apa itu? Kira-kira dia Perasaan apa? Kaget. Ya, bisa dilihat. Benar kan? Iya. Lalu sedang melakukan sesuatu karena agak takut. Lalu bangga, besar hati karena mempunyai keunggulan. Nah, itu arti-arti masing-masing kata-kata perasaan di atas tadi ya, ya. Amati lagi gambar anak-anak di dalam kelas. Jelaskan mimik masing-masing perasaan. Berlatihlah tanya jawab dengan seorang teman. Ini ada beberapa dulu ya. Contohnya semua ya. Ya,
akhirnya. Apa penyebabnya? Aku senang saat menonton. Nah, dalam kegiatan ini kamu belajar menjelaskan. Nah, tadi sudah apa? Tentang video-video yang dijelaskan. Ada berapa perasaan tadi? 7 perasaan apa saja? Nomor 1, senang, sedih, marah, malu, kaget ya, bangga, dan apa? Takut. Sudah paham tadi ya ekspresi-ekspresinya dari perasaan-perasaan tersebut ya. Untuk selanjutnya setelah kalian paham, silakan membentuk, kita buat kelompok ya, bentuk 2-2 orang, nanti menjadi 4 kelompok. Silakan kita bentuk 4 kelompok, silakan 2 orang. Jadi Mbak Faiz ke belakang, Mbak Tia ke belakang, langsung aja ke belakang. Berarti sama Mbak Faiz sama Mas Jepri, Mbak Tia sama Mas Alfa, Mbak Fira sama Mas Isa, Mbak Gisha sama Mas Siap. Silakan. Ya. Nanti ya silakan buat dulu. Silakan buat dulu. Petunjuknya nanti ya, ini ada beberapa contoh pernyataan. Nanti kalian apa petunjuknya? Nanti kalian cocokkan. Contoh ada kata-kata senang, contohnya senang di sini. Nah, contoh ada senang, nanti kita tempelkan. Kalau perasaan ini perasaan apa? Kita tempelkan di bawahnya. Nanti saya kasih 2-2. Ini didiskusikan ke temannya. Dari pernyataan ini termasuk kategori perasaan yang mana? Paham? Paham ya? Saya bagikan 2-2. Nah, silakan di silakan didiskusikan dulu. Saya jelaskan lagi ya. Nanti ini petunjuknya ada ya, kalian pegang semua itu ya. Soal itu nanti kalian teliti lagi. Setelah itu nanti contoh ada perasaan, 7 perasaan ini. Ada senang, sedih, kaget, takut, marah, malu sama bangga. Yang sesuai dengan kalimat yang kalian bawa itu apa? Silakan ditempel di bawahnya. Sampai sini paham? Paham? Oke, silakan didiskusikan dulu. Silakan. Setelah itu nanti kita lihat. Silakan didiskusikan dulu. Diskusikan dengan teliti. Sudah selesai.
Nyoba perasaan kalian ya. Misal, Sudah semua? Sudah? Oke. Sebelum kita mencocokkan di depan, kita berdiri semua. Kita breathing dulu ya, biar semangat belajarnya pada ini. Pintar di kelas, ditaruh dulu semua. Hadap di belakangnya, belakang kanan semua. Kanan semua di kanan meja, semua. Atau maju, yang depan maju ya Pak. Oke, sudah. Kita mengikuti semua perhatikan ya video di depan. Oke, sudah siap semua? Gini aja Mas Isa di belakang, yang masih sama sama di depan, di belakang sini. Mas apa? Mas apa? Nah, di situ. Sudah siap semua? Silakan mengikuti video di depan ya. Oke, dengan semangat. Oke, diperhatikan. Oke, perhatikan semua ya. Ayo semangat. Perhatikan dari dulu ya, belakang ini silakan ditempel sesuai dengan dibaca baik-baik, jangan sampai ada yang salah nanti dinilai. Bawahnya Mas. Oke. Satu lagi. Iya. Oke, silakan Mbak Nia. Lanjut. Sampahnya jangan dibuang sembarangan, ditaruh di mejanya. Oke, silakan ditempel. Diperhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang salah. Oke. Kelompok siapa lagi yang sudah siap? Kelompoknya Mas? Ayo Mas siap. Siapa Mas sudah siap? Ini saya buat kelompok 2 ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Ini tadi kelompok 2. Silakan. Mas Siam dari kelompok 4. Oke. Mbak Gisha di tempat dulu, perangkat sudah. Oke. Kelompok siapa lagi yang sudah siap? Kelompoknya Mas Sisa. Silakan Mas Sisa. Atau Mas Zepri. Dia masih baru dalam air. Dicapat dulu berangkatnya.
Sudah? Bapak isikan sama Bapak. Itu yang satu lagi. Masih tadi cuma 2 ya. Ini dari satu berarti kita berapa? Ditambah ayo. Ditambah dulu. Ayo ditambah dulu Mas. Ya, ditaruh di bawahnya sini, bawah nomor. Dari kelompok 1. Di bawahnya sini. Yang mana? Jangan dibalik, ayo ini. Mana ayo? Lepas, berarti lepas. Di bawah ini. Ayo kelompok 1 harus. Bagus. Ayo siapa lagi yuk kelompok Mbak Gisha, silakan Mbak Gisha. Mas Isa sudah maju ya Pak Berat. Oke, dari kelompok 4. Mas Isa, Mbak Kira, silakan. Bisa tanda? Ya silakan. Mbak Kira. Kelompok 3. Ada lagi satu lagi ya. Yang mana? Sudah? Oke. Mbak Ais, silakan. Masih juga kelompok yang belum masuk, ayo masih lagi. Belum selesai, masih ada 2 lagi. Yang mana? Yang mana ini? Ayo yang mana? Yang mana? Ayo banyak silakan teman. Dari kelompok 2 banyak. Mbak Faiz kelompok 1. Oke. Sudah semua? Tadi sudah menempel semua satu-satu. Gimana ya? Yakin benar? Yakin benar? Hah? Sudah dipikirkan baik-baik ya? Yakin benar jawabannya ya? Oke, saya cocokkan dulu mulai dari perasaan senang. Perasaan senang ini ada satu tempel dari kelompok 2 dan kelompok 3. Diperhatikan, senang. Kalimatnya, aku menjadi juara kelas. Senang atau sedih atau apa? Senang. Oke, benar, menjadi juara kelas. Nomor 2 sekarang. Aku mendapatkan hadiah dari ayah. Senang. Atau apa? Ayo. Fokus lagi. Aku mendapatkan hadiah dari ayah. Ayo senang atau apa? Mendapatkan hadiah. Senang. Sekarang 3. Aku mendapatkan nilai ulangan 100. Gak sedih mendapatkan 100. Senang ya? Oke, senang. Benar. Sekarang berarti kelompok 2, kelompok 3. Oke, betul semua. Sekarang yang kedua, sedih kalimatnya. Aku ditinggal pindah rumah oleh sahabatku. Dari kelompok 2. Benar? Benar. Ditinggal pindah. Sedih ya? Karena ditinggal teman pindah sedih ya? Oke, betul, sedih. Kalimat kedua, ayahku sakit dan masuk rumah sakit. Apa ini? Kalau ada orang yang sakit sedih, ya benar. Sekarang kaget. Aku mendengar suara piring pecah. Piang. Kaget, ya benar kaget. Yang kalimat kedua, ayah bersin dengan keras di depanku. Apa kaget? Iya benar kaget.
Oke, sebelum sudah paham semua, ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham semua ya tentang jenis-jenis perasaan ya? Oke. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita tutup ya. Kita tutup. Sudah paham semua ya? Tidak ada pertanyaan ya? Saya cukupkan ya. Oke. Nah, silakan untuk buku-bukunya dan alat tulis silakan dirapikan ya. Kita pulang ya. Iya. Ya Bapak apa? Jepitnya. Apa sih ya? Oh ini ya. Ya beli apa? Ya Pak, apa sih kalau beli tahu ya? Ini semua. Iya. Bapak tahu sih kok. Iya, ya Pak. Iya. Sudah semua ya? Silakan duduk ke depan semua. Oke. Dulu. Ya. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Apa? Senang? Senang, menyenangkan? Masih ingat tadi kita belajar tentang apa? Jenis-jenis perasaan ya, dan penyebabnya sudah kita jelaskan ya. Sebelum kita pulang kita seru-seruan dulu ya. Oke? Kelas 2 tempo fokus. Mengingat fokus. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai jumpa pulang. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Sapu jari tanganku, sapu jari diriku. Kamu menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri. Kamu menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Kamu menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri. Kamu menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri. Kamu menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illa lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Insanikum sebelum kita pulang, di rumah selalu jaga kesehatan ya. Jangan terlalu banyak main, belajarnya ditingkatkan lagi. Jangan lupa sholatnya ya. Pesan saya kemarin masih dilakukan tiap pagi. Tadi pagi subuh semua ya. Sebelum kita pulang kita biasa sama dulu ya. Karena materi kita hari ini di bahasa Indonesia, kita pertanyaan dari bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. Tadi ada beberapa jenis perasaan. Ya belum selesai. Contoh dari perasaan malu. Jadi langsung jawab. Ayo, perasaan malu. Nggak boleh gimana? Ayo. Contoh dari perasaan malu. Jawab. Apa?
Iya. Kira-kira contoh dari perasaan takut. Takut. Iya, melihat hantu. Silakan kembali. Contoh dari perasaan marah. Marah. Apa? Iya, boleh. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam Bu Rizka. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Huda ya. Kita ketemu lagi ya Pak Iya, ya Bu dari Rizka. kemarin kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi. Nah, sekarang kita ke kegiatan yang ketiga Pak, yaitu kegiatan pasca observasi. Ya, seperti biasa ya, nanti saya akan memberikan Pak Huda pertanyaan-pertanyaan Iya. gitu ya Pak ya. Mungkin nanti dijawab Pak Huda nggih sebisa mungkin, semaksimal mungkin gitu nggih Pak Huda nggih. Iya, siap Bu Rizka. Oke. Nah, Pak Huda, sebelumnya saya mau tanya, gimana perasaannya Pak Huda kemarin setelah melakukan pembelajaran saat saya observasi Pak? Perasaan saya ya untuk setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Ya, tentunya penuh dengan kegembiraan yang luar biasa Bu Rizka. penuh dengan kegembiraan gitu karena sudah plong ya, sudah selesai gitu nggih Pak Huda. Nah, kemarin Pak Huda materinya itu pembelajarannya tentang mengenal berbagai jenis perasaan. Kemudian juga area pengembangannya Pak Huda itu tentang apa nih Pak? Area pengembangan yang ingin dicapai kemarin itu loh Pak. Observasi langsung terhadap perasaan anak gitu ya. Nah, kira-kira Pak Huda dari area pengembangan itu terhadap proses pembelajaran yang Pak Huda sudah lakukan. Nah, menurut Pak Huda bagaimana itu? Sudahkah tercapai atau sudah gimana? Untuk pelaksanaan pembelajaran yang kemarin saya laksanakan ya, menurut saya tentunya sudah sesuai dengan metode pembelajaran yang saya siapkan, gitu ya. Untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensi sendiri dengan kemarin saya menanyakan sebuah video kepada anak-anak dan setelah menanyakan itu saya memberikan tugas kepada anak saya buat berkelompok, kemudian saya buat pertanyaan, ada pertanyaan, saya suruh untuk ada gambar-gambar yang ya tentunya kemarin anak-anak disuruh untuk menempelkan antara jawaban soal dan dengan jawaban. Oke, anak berarti pembelajarannya berdiferensiasi gitu nggih. Nah, Pak Huda, apakah dalam menyampaikan materi tentang perasaan itu nih, mengenal perasaan itu dengan pembelajaran berdiferensiasi nggih, apakah ada tantangan-tantangan ya yang Pak Huda hadapi selama proses pembelajarannya Pak Huda? Untuk tantangan ya, untuk tantangan pastilah ada ya. Kemarin seperti contohnya kan anak-anak kurang fokus dalam memahami materi ataupun lebih fokus ke teman yang lain. Nah, untuk menghadapi tantangan itu sendiri, nah, Pak Huda merencanakan atau terangan-angan, nah, apa sudah dilakukan tindakan apa untuk mengatasi tantangan tersebut Pak Huda? Mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut mungkin kedepannya saya di sela-sela memberikan materi itu nanti ada speaking diberikan kepada anak biar fokus anak lebih fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran itu tantangan yang sudah Pak Huda hadapi tentang fokusnya anak di dalam proses pembelajaran. Kemudian Pak Huda dari itu hal-hal kemudian tantangannya sudah hal-hal menarik apa yang sudah Pak Huda dapatkan dalam proses pembelajaran itu? Untuk hal-hal menarik ya yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin, untuk anak sendiri ya, anak-anak bisa mengerti dan memahami tentang proses pembelajaran yang kemarin saya sampaikan, dan tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar bagi siswa ke depannya. Untuk saya sendiri mungkin kedepannya saya bisa menemukan metode pembelajaran yang lebih efektif lagi. Gitu. Nah, kemudian
menemukan pembelajaran yang lebih efektif. Anak juga sudah tadi memahami dalam proses pembelajaran, tantangannya fokus anak. Kemudian Pak Huda merencanakan untuk memberikan ice breaking di dalam proses pembelajaran. Kemudian Pak Huda langkah-langkah apa nanti yang akan Pak Huda lakukan ya dalam pembelajaran tadi, langkah konkret yang sudah dilakukan nanti itu akan dilaksanakan kapan? Mungkin untuk untuk kedepannya mungkin saya lakukan minggu depan saya mulai, dan mungkin kedepannya saya juga akan membimbing atau melihat kemajuan dari anak-anak tersebut. Gitu. Nah, kemudian Pak Huda, dari nanti rencana Pak Huda, tindak lanjut Pak Huda itu ya, apakah Pak Huda itu perlu bantuan terhadap seseorang atau siapa, ada tidak? Mungkin perlu banget ya untuk bantuan itu agar kedepannya pembelajaran yang saya laksanakan lebih maksimal. Ya, perlu bantuan siapa, terus bentuk bantuannya seperti apa, monggo diceritakan. Bisa diceritakan. Mungkin dalam proses pembelajaran itu untuk menyiapkan materi materi sendiri, yang pertama apakah sudah sesuai apa belum dengan materi yang nanti saya sampaikan. Kalau belum, nanti kan bisa meminta bantuan untuk melengkapi ataupun memberi saran kepada saya ya, untuk nanti kedepannya biar pembelajaran yang saya laksanakan bisa maksimal. Oh gitu. Kira-kira minta bantuan ke siapa nanti Pak Huda? Bisa ke guru-guru senior atau guru-guru yang tentunya lebih paham daripada saya. Oke, gitu ya Pak Huda. Rencana Pak Huda sangat luar biasa, ya, sudah mau mengembangkan dari potensinya Pak Huda sendiri, ya, sudah berusaha mengatasi tantangan yang dihadapi, gitu ya Pak Huda. Nah, Pak Huda, mungkin cukup dari saya, ya, boleh memberikan apa hasil observasi saya ketika saya mengobservasi Pak Huda, boleh? Silakan. Iya, dari observasi saya ya Pak Huda ya, dari pertama langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi konten ya Pak Huda, sudah memberikan video untuk anak yang tipe pembelajarannya auditori, terus visual. Ya, juga sudah memberikan gambar-gambar ketika anak mengerjakan berkelompok gitu ya. Kemudian juga sudah membimbing anak ketika proses pembelajaran dengan baik gitu ya. Itu hasil penilaian dari saya ya. Pak Huda juga sudah memberikan umpan balik ketika anak melakukan sesuatu gitu ya Pak Huda ya. Mungkin untuk selanjutnya Pak Huda, dari hasil percakapan kita, nah Pak Huda tadi sudah menilai dirinya sendiri, kemudian saya juga sudah memberikan apa yang menjadi hasil observasi saya. Nah, Pak Huda, mungkin nanti tindak lanjutnya ya, tindak lanjut yang sudah Pak Huda rencanakan tadi itu yang sangat luar biasa ya. Saya harapkan ya nanti Pak Huda bisa melaksanakannya dengan optimal ya, berjalan lancar. Kemudian nanti teman yang akan datang kita bertemu, saya tunggu kabar baiknya gitu ya Pak Huda ya. Semoga apa yang menjadi tujuan Pak Huda juga tercapai gitu ya Pak ya. Mungkin sekian Pak dari percakapan kita hari ini ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya, diberikan energi biar kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita gitu ya Pak.